Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kedai File PAUD. Pada kesempatan pagi hari ini sambil ngopi-ngopi pagi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang 10 tanya jawab Dapodik 2025C menjelang akhir tahun pelajaran 2024-2025. 10 pertanyaan ini Bapak Ibu yang sering ditanyakan, dan mudah-mudahan obrolan kita pagi hari ini bermanfaat. Yuk kita bahas 10 pertanyaan ini, dimulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, kapan batas akhir sinkron atau pengerjaan Dapodik versi 2025C di semester genap? Bapak Ibu dan teman-teman bisa melakukan proses edit, proses sinkron, proses input aplikasi Dapodik 2025C atau tepatnya tahun ajaran 2024-2025 di semester genap paling lambat ataupun paling akhir adalah tanggal 30 Juni 2025. Artinya sebelum tanggal 30 Juni ini Bapak Ibu masih bisa melakukan sinkron, bisa melakukan edit, bisa melakukan input dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kapan siswa tahun pelajaran 2024-2025 diluluskan? Kata lainnya, siswa yang lulus pada tahun ini kapan diluluskannya dari aplikasi Dapodik? Bapak Ibu dan teman-teman, untuk pelulusan seperti yang kita ketahui nanti akan ada dua opsi. Nah, untuk opsi yang pertama, untuk siswa TK kelompok B, kemudian siswa kelas 6, kelas 9, kelas 12 ataupun kelas 13 nanti akan diluluskan secara otomatis pada aplikasi Dapodik baru versi 2026. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot, nanti akan diluluskan secara otomatis. Nah, kemudian untuk opsi yang kedua seperti biasa, untuk Bapak Ibu yang siswa KB, kemudian SPS, TPA, untuk pelulusannya sepertinya masih sama, nanti manual pada aplikasi Dapodik 2026. Jadi kesimpulannya, untuk meluluskan siswa tunggu aplikasi Dapodik terbaru 2026 semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Paham ya Bapak Ibu? Pertanyaan berikutnya, jika ada siswa TKB yang tidak akan ikut atau tidak akan diluluskan, bagaimana caranya? Untuk pertanyaan ini Bapak Ibu, saya akan memberikan dua tips. Tips yang pertama, biarkan siswa tersebut diluluskan secara otomatis oleh sistem. Setelah diluluskan, nanti Bapak Ibu silahkan minta pembatalan, ya, minta pembatalan ke operator dinas masing-masing, sehingga nanti siswanya bisa masih bersekolah di tempat Bapak Ibu. Ini yang pertama. Tips yang kedua, Bapak Ibu bisa memindahkan siswa dari kelompok B ke kelompok A sebelum 30 Juni 2025. Nah, untuk pemindahannya Bapak Ibu harus ngobrol atau berkoordinasi dengan operator Dapodik dinas masing-masing ya. Hanya itu yang bisa saya berikan tipsnya. Berikutnya pertanyaan yang keempat, bolehkah mengeluarkan siswa sekarang? Nah, bolehkah mengeluarkan siswa sekarang? Bapak Ibu bisa mengeluarkan siswa dengan catatan untuk siswa yang keluar karena berhenti dan pindah atau meninggal atau hilang. Untuk yang lulus Bapak Ibu ya, untuk siswa yang lulus jangan dulu dikeluarkan, tunggu aplikasi baru. Jadi Bapak Ibu sampai tanggal 30 Juni Bapak Ibu bisa mengeluarkan siswa yang mutasi, yang berhenti ataupun yang meninggal misalnya, atau misalnya hilang dan lain sebagainya, kecuali yang lulus. Untuk yang lulus tunggu aplikasi baru. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita lanjut di pertanyaan yang kelima. Bolehkah input siswa baru sekarang di Dapodik 2025? Nah, kira-kira kapan harus inputnya? Bapak Ibu dan teman-teman, untuk penginputan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026 tidak boleh diinput di tahun 2025, artinya di tahun pelajaran 2025 ini.
nanti Bapak Ibu harus nunggu aplikasi baru versi 2026. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak boleh menginput siswa baru di aplikasi versi 2025C ya, ataupun aplikasi di tahun ajaran 2024-2025. Bapak Ibu harus menginputkannya di aplikasi baru nanti di tahun pelajaran 2025-2026. Jadi Bapak Ibu silahkan ditunggu ya, seperti biasa di antara bulan Juli lah ya, Juli sampai dengan Agustus. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak boleh menginputkan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026 di aplikasi Dapodik 2025C. Tunggu aplikasi Dapodik versi 2026. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pertanyaan yang keenam, apakah jika mengeluarkan siswa yang berhenti atau mutasi sekarang mempengaruhi dana BOP atau tidak? Misalnya Bapak Ibu, dana BOP dapat 1 juta dengan dasar perhitungan siswanya ada 100, atau misalnya jangan banyak-banyak 10 lah ya. Kemudian mutasi 2 tinggal 8, apakah BOP-nya berkurang? Tentu tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena data yang digunakan adalah dan data dasar ya, perhitungannya adalah data cut off tanggal 31 Agustus 2024. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengeluarkan saat ini siswa yang mutasi atau berhenti, tidak akan mempengaruhi pendapatan dana BOP tahun 2025 Bapak Ibu. Kenapa? Karena perhitungannya adalah data cut off tanggal 31 Agustus 2024 ya, seperti itu. Next, pertanyaan ke-7 tentang setelah input siswa baru tahun pelajaran 2025-2026, apakah BOP tahun 2025 akan bertambah? Bapak Ibu dan teman-teman, tentu tidak ya. Jadi untuk BOP tahun 2025 ini dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, dasar data yang digunakan adalah 31 Agustus 2024. Sementara data yang nanti akan di cut off ya, tanggal 31 Agustus 2025 ini nanti untuk dana BOSP tahun 2026. Jadi meskipun ada penambahan siswa, misalnya tahun ini ada bertambah menjadi 100, maka BOP 2025-nya ya tetap karena yang digunakan adalah Agustus 2024. Ketika nanti pertambahan sekarang masuknya kemana? Masuknya ke perhitungan tahun 2026. Paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut di pertanyaan ke-8. Apakah PAUD, TK, KBSP, TPA mengerjakan aplikasi e-ijazah? Untuk saat ini Bapak Ibu, e-ijazah diperuntukkan untuk jenjang Dikdasmin, pendidikan dasar dan menengah ya, yaitu dari SD sampai dengan SMA. Ya mungkin ke depan bisa jadi ya, kemungkinan mungkin ke depan biar rapi dan enak ya, mungkin ya Bapak Ibu, kita akan punya sendiri barangkali atau disediakan untuk ijazahnya biar serempak. Untuk saat ini tidak mengerjakan e-ijazah. Next, pertanyaan ke-9, apa yang harus dilakukan menjelang akhir tahun ajaran ini? Saya akan memberikan tips Bapak Ibu. Tips yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi minimal 1 kali di semester 2 ini ya. Cek progresnya di manajemen Dapodik. Kemudian tips yang kedua, Bapak Ibu keluarkan siswa yang memang sudah mutasi atau berhenti atau meninggal ataupun hilang, sehingga nanti di semester berikutnya, semester 1 tahun ajaran baru, semuanya datanya fix. Kemudian yang ketiga, cek kembali semua pengisian data Dapodiknya, pastikan sudah lengkap. Dan yang terakhir, Bapak Ibu silahkan download semua data Dapodik yang ada di Dapodik, kemudian buat folder baru, simpan untuk keperluan tertentu. Nah, ini tips yang bisa saya berikan. Kemudian pertanyaan terakhir Bapak Ibu, apakah perlu sinkron sebelum penutupan Dapodik 2024-2025? Bapak Ibu, untuk masalah sinkron, jika Bapak Ibu telah melakukan satu kegiatan di Dapodik, baik itu input, edit, dan lain sebagainya, Bapak Ibu silahkan lakukan sinkron. Untuk sinkron terakhir paling lambat 30 Juni 2025. Sebelum tanggal itu Bapak Ibu silahkan ya, silahkan mau sinkron berapa kali sehari, silahkan bebas Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.